Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sugita Kana Putria, NRP 0231194061 dari kelas B Sistem Instrumentasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan proyek dari Sismomen yang telah kami garap, yaitu mengenai proses flow diagram atau biasa kita sebut sebagai PFD. Nah, kemudian sebelum saya masuk untuk menjelaskan, di sini merupakan nulis anggota dari kelompok 5 di kelas B. Yang pertama ada saya sendiri, kemudian yang kedua ada Muhammad Bagas Saputra, kemudian yang ketiga ada Fitratu Abdi Firlana. Kemudian berikut merupakan outline materi yang akan saya coba sampaikan. Yang pertama ada definisi dari PFD, yang kedua penggunaan PFD, dan yang ketiga hubungan antara PFD dengan PNID. Yang pertama ada definisi PFD sendiri, yaitu merupakan bagan atau diagram yang biasanya digunakan dalam teknik kimia dan teknik proses. Nah, jadi diagram ini, PFD ini merupakan demonstrasi dari proses flow, proses dari produksi bahan kimia yang sedang berlangsung, dan jenis-jenis instrumen apa saja yang terlibat di dalam proses tersebut. Nah, kemudian PFD ini merupakan bentuk yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan BFD yang masih berisi instrumen secara sederhana. Kemudian BFD ini merupakan diagram yang sangat penting. Kenapa? Karena PFD ini bisa menggambarkan dengan tingkat detail yang memadai mengenai struktur proses yang terjadi pada suatu pabrik atau industri. Nah, kemudian BFD ini tuh bisa dikatakan sangat penting dan diperlukan dalam aplikasi rekayasa modern karena dapat digunakan dalam berbagai tahap seperti mulai dari perencanaan sampai manajemen informasi, kemudian dari manajemen kapasitas hingga organisasi sumber daya, dan dari analisis keputusan hingga perhitungan biaya dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa dikatakan secara umum PFD itu berisi yang pertama, peralatan penting atau instrumen-instrumen yang ditampilkan menjadi suatu kesatuan dan dilengkapi dengan deskripsi singkat. Nah, jadi nantinya dalam setiap perangkat yang ada di PFD itu nanti bisa diidentifikasi dengan kode-kode yang telah terstandarisasi. Kemudian yang kedua, flow atau aliran itu nantinya akan ditampilkan dan diidentifikasi dengan penomoran. Jadi nantinya setiap aliran menunjukkan kondisi proses dan komposisi. Data ini dapat juga langsung dimasukkan dalam PFD sendiri atau nanti bisa juga diletakkan dalam suatu tabel yang berisi ringkasan mengenai informasi-informasi penting seperti penomoran dan kode. Nah, kemudian dari utilitas peralatan juga ditampilkan dalam PFD ini. Kemudian juga dalam PFD ini terdapat loop control utama. Nah, jadi jika diringkas, PFD ini memiliki 3 poin penting, di mana PFD ini memiliki topologi proses, yang kedua informasi mengenai aliran atau flow, yang ketiga informasi mengenai peralatan atau instrumen yang digunakan. Lalu mengapa kita perlu menggunakan yang namanya PFD ini? Jadi yang pertama, dengan PFD kita dapat mengamati
atau kita dapat melihat dengan jelas seluruh alur, seluruh proses produksi yang ada dalam sebuah pabrik seperti itu, di mana di dalam PFD ini juga terdiri dari seberapa banyak komponen disertakan, apa bahan bakunya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, PFD ini juga dapat digunakan untuk meninjau kembali mengenai masalah, hambatan, penyebab, keterlambatan, dan ketidakpastian selama proses produksi. Karena bisa kita telaah lagi bahwa PFD ini merupakan proses flow diagram, di mana di dalam diagram ini tentunya kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi di mana sebuah masalah atau hambatan itu terjadi. Misalnya, kalau ternyata ada masalah di heat exchanger, jadi nanti kita sebagai engineer bisa lebih mudah untuk mengatasi itu karena kita sudah memiliki dokumen instrumentasi dan salah satunya yaitu adalah PFD. Kemudian yang ketiga, tadi juga sempat dijelaskan bahwa PFD ini dapat digunakan sebagai manajemen informasi atau kumpulan dari informasi dan dokumentasi, kemudian perencanaan kapasitas bahan kimia, pengembangan teknologi peralatan mekanik, dan sebagainya. Yang keempat, dengan PFD kita dapat membangun model baru untuk meningkatkan efisiensi dari produksi itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kita dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara berbagai peran, baik di dalam maupun luar organisasi. Seperti itu. Kemudian di sini juga akan saya coba jelaskan mengenai hubungan antara PFD dan PNID, di mana keduanya ini memiliki beberapa persamaan serta perbedaan yang cukup besar, di mana keduanya ini berisi serangkaian simbol yang terstandar bagi user, bagi engineer untuk menggambarkan proses. Nah, kemudian yang kedua, PNID biasanya menyertakan lebih banyak detail. Jadi PNID ini bisa dikatakan diagram yang lebih kompleks lagi daripada BFD dan PFD, karena PNID ini menunjukkan hubungan antara instrumen utama yang digunakan dalam sebuah proses. Tetapi di dalam PFD ini tidak menyertakan nilai pipa, nomor pipa, lalu jalur bypass sekunder, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dalam prakteknya PFD ini dapat digunakan sebagai bentuk pelatihan untuk karyawan baru, sedangkan PNID umumnya digunakan oleh profesional seperti engineer proses, engineer listrik, engineer instrumentasi, dan lain sebagainya untuk pengembangan produksi pada sebuah pabrik. Kemudian selanjutnya akan saya coba jelaskan mengenai ada sedikit tambahan penjelasan di mana kita bisa mendefinisikan topologi dari proses yang tadi sudah saya sempat mention di PPT sebelumnya, di mana topologi dari proses ini merupakan posisi dan interaksi yang terjadi di setiap unit, di antara unit
dan aliran yang ada pada proses. Nah, kemudian tadi juga sempat disebutkan bahwa instrumen-instrumen itu nantinya akan direpresentasikan dengan icon begitu, dan ini sudah distandarisasi oleh ASME atau American Society of Mechanical Engineers. Seperti itu. Nah, nanti dari setiap equipment yang ada di PFD ini ada penomorannya masing-masing, di mana pada setiap kodenya ini memiliki artinya masing-masing. Kemudian di sini ada simbol-simbol yang biasa digunakan pada PFD, ada heat exchanger, ada towers, ada vessel, kemudian ada valve, control valve, dan lain sebagainya. Nah, sama juga seperti yang equipment yang ada di PFD, nantinya ini juga digunakan sebagai kode untuk bisa kita baca pada PFD, seperti untuk kompresor kita sebut dengan C, lalu ada heat exchanger kita sebut dengan E, pump dengan P, kemudian di sini juga kode-kode lainnya. Kemudian biasanya informasi yang tertera dalam sebuah PFD itu ada stream number, ada temperatur, pressure, vapor fraction, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk opsionalnya sendiri ada juga seperti komponen mole fraction, individual komponen flow rates, volumetric flow rates, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk equipment-nya sendiri itu juga memiliki fungsinya masing-masing, seperti tower, heat exchangers, tanks, vessels, dan lain sebagainya. Kemudian di sini merupakan contoh dari PFD yang telah kelompok kami coba buat, di mana kami mencoba membuat PFD dari pabrik dimetil anilin dari metanol dan anilin kapasitas 20.000 ton per tahun. Di sini terlihat bahwa banyak panah-panah yang menunjukkan arah dari aliran proses yang ada, di mana di sini ada macam-macam, ada input yang nantinya berasal dari tangki penyimpanan, kemudian nanti masuk ke control valve, diolah, dan lain sebagainya melalui heat exchanger, lalu nanti akan menghasilkan outputnya masing-masing. Nah, tidak hanya itu juga, di sini juga terlihat ada steam yang ditunjukkan oleh panah merah, lalu ada term yang nanti outputnya juga ada yang berupa kondensat dan waste heat term. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pada setiap equipment itu memiliki kodenya masing-masing beserta penomoran. Dan di dalam PFD itu sendiri juga terlihat ada keterangan-keterangan seperti keterangan simbol, keterangan alat, keterangan, dan juga keterangan instrumen. Kemudian bisa kita lihat seperti ini arah dari flow-nya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakihatu Abdi Firlana dari kelompok Project Sismen kelompok 5.
Saya akan menjelaskan mengenai PNID atau Piping and Instrumentation Diagram yang digunakan sebagai tugas proyek pada mata kuliah Sistem Instrumentasi pada tahun 2022. Jadi untuk PNID atau Piping and Instrumentation Diagram mengacu prosesnya semuanya itu pada PFD atau proses flow diagram. PNID ini yang nantinya akan menjabarkan semua detail dari PFD atau proses flow diagram yang dijelaskan oleh teman saya. PNID adalah suatu diagram yang menunjukkan semua detail dari komponen dari PFD, bahkan lebih lengkap. PNID bisa menunjukkan semua perangkat instrumen seperti adanya sensor, kemudian aktuator, kemudian adanya indikator. Jika kita melihat pada PNID yang saya tunjukkan pada layar ini, di sini terlihat adanya sensor atau flow transmitter. Di dokumen PNID, flow transmitter ini ditunjukkan secara gamblang ya, karena di sini juga ada kodenya yaitu FT atau flow transmitter dan juga urutan dari flow transmitter ini. Misalkan di flow transmitter ini ada lebih dari satu flow transmitter, maka untuk nomornya itu akan diurutkan dari flow transmitter yang nomor 10001, kemudian ada juga nantinya flow transmitter jenis flow transmitter 10013 dan lain sebagainya. Kemudian di diagram PNID ini juga bisa menunjukkan flow controller, kemudian flow transducer, kemudian bisa menunjukkan fitting-fitting pada line pipe, kemudian gate jenis-jenis valve-nya juga ditunjukkan, kemudian juga ada temperatur controller, temperatur indikator, dan juga temperatur alarm high-high dan yang lain sebagainya. Intinya di PNID ini semuanya lebih lengkap dan bisa menunjukkan sampai ke detail dari segi instrumen atau pengukurannya. Dibandingkan dengan proses flow diagram atau PFD, PFD hanya menunjukkan diagram aliran proses dari suatu plan. Piping and Instrumentation Diagram atau PNID menyediakan lebih banyak informasi tentang peralatan instrumen yang digunakan di suatu proses atau plan yang dapat dimuat dengan hanya dalam satu halaman. Kita lihat di sini untuk PNID, untuk kesemuanya ini bisa diringkas dalam satu halaman saja, dan detailnya lebih lengkap daripada PFD. Gambar PNID ini selain menunjukkan flow juga dilengkapi dengan line number. Seperti untuk jenis line-nya, misalkan untuk line utama atau pipeline bisa ditunjukkan dengan garis biasa. Kemudian untuk garis putus-putus atau dash line itu menunjukkan simbol electric signal atau line elektrik dari sebuah sistem. Kemudian untuk kita lihat di sini, ini adalah merupakan line pneumatik dari sebuah sistem. Kita bisa lihat kalau di sini sistemnya adalah flow control, di mana merupakan salah satu jenis control valve yang menggunakan aktuator berupa piston. Kemudian dihubungkan dengan solenoida dengan 3 direction, di mana untuk sambungan dari control valve ke solenoid 3 direction ini dihubungkan dengan pneumatik, sistem pneumatik. Gitu. Selanjutnya, tidak hanya berupa sensor saja, tetapi di PNID ini juga digambarkan adanya jenis valve-nya, kemudian jenis aktuatornya, kemudian ada juga jenis fitting pada pipa, kemudian juga menunjukkan adanya alarm dari sebuah sistem di mana plan itu berada.
Proses yang terjadi pada PNID ini sudah dijelaskan pada diagram PFD atau proses flow diagram yang telah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada di PNID ini. Untuk yang saya tunjukkan ini merupakan gambar konektor yang merupakan konektor yang menghubungkan antara satu sistem di file PNID ini dengan file PNID yang lainnya, sehingga apabila kita mempunyai dua sistem, maka kita dapat menghubungkan antara satu file dengan file lainnya melalui konektor ini. Kemudian ini adalah gate valve. Apa bedanya gate valve yang warna hitam sama yang warna putih? Gate valve warna hitam itu menunjukkan adanya gate valve yang bersifat normally closing, dan yang warna putih menunjukkan gate valve bersifat normally open. Sehingga artinya apabila gate valve ini pada posisi normally close, maka pada saat normalnya atau pada saat operasi normal, maka valve ini normalnya akan menutup. Kemudian apabila diberikan perlakuan, maka akan gate valve ini akan terbuka. Sebaliknya, untuk gate valve yang warna putih yang sifatnya normally open, maka pada saat operasi normal, maka gate valve ini akan terbuka. Namun apabila diberikan perlakuan, maka gate valve ini akan ditutup. Gitu. Valve ini digunakan untuk membuka dan menutup aliran fluida, baik itu fluida biasanya adalah fluida cair. Kemudian ini merupakan gambar blind width flange yang digunakan untuk mengisolasi atau menghubungkan sistem perpipaan yang merupakan jenis-jenis dari fitting sebuah pipa. Kemudian untuk gambar seperti trapesium ini merupakan concentric reducer yang digunakan untuk menyambungkan pipa atau fitting yang memiliki line atau jalur komponen perpipaan yang biasanya itu bersifat vertikal. Pipa concentric reducer ini menghubungkan antara pipa yang ukurannya lebih besar dengan pipa yang ukurannya lebih kecil. Pipa concentric reducer ini biasa mengalirkan fluida yang abrasif atau sifatnya itu mengikis. Kemudian ini merupakan control valve yang menggunakan valve tipe globe valve dengan aktuator berupa diafragma. Globe valve adalah linear motion valve atau katup penggerak linear dan dirancang untuk menghentikan, memulai, dan juga mengatur sebuah aliran. Globe valve juga dapat digunakan untuk sebagai katup isolasi atau katup throttling. Sedangkan aktuatornya yang berupa diafragma digunakan untuk mengatur aliran fluida, cair maupun gas pada sistem perpipaan suatu plant atau industri. Nah, apa bedanya, dan di sini kita dapat melihat adanya valve yang ada bentuk setengah lingkarannya. Nah, ini menandakan bahwa gate valve ini dipasang dengan welding. Sementara yang tidak ada tanda setengah lingkarannya ini, valve ini tidak teridentifikasi bagaimana untuk memasangnya di aktualnya, tetapi di gambar ini ditunjukkan bahwa yang ada gambar setengah lingkarannya ini merupakan valve yang dipasang dengan welding, sistem welding. Kemudian untuk komponen NC, ini merupakan valve yang berjenis butterfly valve atau katup yang menyerupai kupu-kupu, termasuk dalam jenis valve seperempat putaran yang memiliki disknya itu seperti bentuk kupu-kupu yang terhubung ke sebuah stem dan biasa digunakan untuk menghentikan, mengatur, dan juga memulai suatu aliran. Gitu. Nah, untuk garis bundar ini
merupakan line yang menggambarkan adanya line software dari suatu sistem. Sehingga apabila kita bisa jelaskan mungkin secara umum, dari distillation column ini, di sini pada tray yang dekat dengan tray 10, dengan ukuran line electric signal yang saya tunjukkan di dekat tray nomor 10 ini memiliki flying nozzle dengan ukuran 1,5 inci. Kemudian dihubungkan dengan line electric signal, kemudian ada temperatur transmitter yang digunakan untuk mengukur suhu yang ada di distillation column ini. Kemudian dari temperatur transmitter itu nantinya besaran physis temperatur tadi akan diubah ke besaran elektrik yang bisa dibaca oleh temperatur controller. Di mana temperatur controller ini ada yang sifatnya high dan sifatnya juga ada yang low. Kemudian temperatur controller ini dihubungkan dengan software lines, dihubungkan dengan flow controller yang nantinya akan flow controller ini akan melakukan kalkulasi perhitungan antara temperatur kontrol dan juga flow transmitter yang dihasilkan dari sistem yang ada di sini. Selanjutnya pada bagian sistem yang ada di sini. Di sini terlihat adanya flying nozzle dengan ukuran 2 inci dihubungkan dengan adanya level gauge atau level yang menunjukkan dari level distillation column, dihubungkan juga dengan level switch high. Level switch high ini digunakan sebagai proteksi apabila level gauge ini mencapai level high yang sudah ditentukan, maka level switch high ini akan men-trigger si level alarm high untuk melakukan sebuah alarm. Karena level gauge dari distillation column ini sudah mencapai level high yang telah ditentukan sebelumnya. Level alarm high ini kemudian akan men-trigger ke control valve yang jenisnya itu globe valve dengan aktuator berdiafragma dan juga solenoid 3 direction. Control valve ini akan bergerak sesuai dengan perintah dari adanya level switch high yang telah tertrigger tadi. Nantinya control valve ini akan menutup atau membuka aliran sesuai dengan perintah yang telah ada pada logic yang telah dibuat. Gitu. Mungkin dari penjelasan PNID dari saya sudah cukup sekian secara umum. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan saya yang mungkin kurang jelas ataupun masih terdapat kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dilanjutkan dengan tema saya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Saputra, NRP 023065 dari kelas Sistem Instrumentasi B. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari tugas kami. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang loop diagram atau yang kerap disebut sebagai loop sheet. Nah, sebelum masuk ke dalam loop diagram yang kami gambarkan, saya akan menjelaskan sekilas mengenai loop diagram. Loop diagram adalah sebuah gambar yang menunjukkan detail instalasi sebuah perangkat instrumentasi, termasuk wiring, juga junction atau terminal box dari komponen tersebut ke sistem kontrol. Jadi dalam loop diagram ini dia akan menunjukkan detail bagaimana instalasi pemasangan komponen
menuju ke sistem kontrol, termasuk pada wiring atau penyambungan kabelnya, juga termasuk junction atau jembatan penghubungnya. Nah, langsung saja kita masuk ke loop diagram yang telah kami gambar. Jadi loop diagram ini kami gambar berdasarkan referensi PNID yang telah ditampilkan dalam Classroom. Nah, ini merupakan PNID suatu sistem atau plan contoh. Bisa dilihat dalam keterangan ini, dia merupakan example PNID 1 appendix C. Nah, dalam pembuatan loop diagram ini, loop diagram dibuat berdasarkan unit komponen per setiap loopnya. Jadi maksudnya begini, misal loop diagram yang A ini loop diagram unit komponen 10001. Sehingga dalam loop diagram A ini kita hanya menggambar unit komponen 10001. Nah, seperti yang terlihat dalam diagram ini, dia hanya ada FT 1001, FD 10001, FC 10001. Nah, jadi dalam satu loop diagram itu, dia hanya menggambarkan unit komponen dengan satu nomor seri. Seperti dalam loop diagram ini, nomor serinya 1001, seperti itu. Sehingga loop diagram lainnya juga akan hanya menggambarkan satu unit komponen per setiap loopnya. Nah, langsung saja. Untuk penempatan gambaran loop diagram ini ada 4 penempatan. Yang pertama ada feed process area, ada feed panel, ada panel rear, dan ada panel front. Nah, sebenarnya untuk yang paling kanan ini dia merupakan panel front, cuma tertutup dengan logo Wondershare E2 Max. Karena ya penggambarannya menggunakan software gratis. Sehingga ada logo yang menggambar di sini kan tidak bisa disingkirkan. Nah, untuk penggambaran loop diagram ini, penempatan komponennya berdasarkan dengan field atau area kerjanya. Jadi penempatan dalam loop diagram ini ada, seperti yang saya singgung tadi, ada 4 area. Untuk field process area, dia merupakan bentuk lingkaran penuh seperti FT1001 ini. Untuk yang feed panel ini merupakan bentuk lingkaran, namun ada semacam garis putus-putusnya. Namun dalam loop ini dia tidak ada, dia hanya ada FC 10001. Maaf, ini typo, harusnya 10001. Nah, FC 10001 ini dia merupakan bentuk bulat dengan garis strip. Nah, bentuk bulat dalam garis strip ini dengan mengacu pada modul bab 7 halaman 536, dia merupakan front panel. Sehingga kami menempatkan unit FC ini di front panel, seperti itu. Setelah semua unit ini ditempatkan di fieldnya masing-masing, kemudian kita membuat port. Port ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, dia nantinya merupakan wiring atau bagaimana penyambungan kabelnya. Nah, untuk FC 10001 ini kami memberikan ada 6 port. 6 port ini nanti akan dimuat 6 wire atau 6 kabel. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti dia akan disambungkan ke 3 buah port yang masing-masing ada port atas ini yang dia ada slot JB1, lalu port 1, port 2, port 3, lalu yang tengah ini ada port 4, port 5, port 6, lalu yang bawah ini ada port 7, port 8, port 9. Nah, dari area yang paling kanan, panel kontak, dia akan ditarik wire, dihubungkan ke panel rear dengan port ini. Kemudian setelah di panel rear ini, dia akan dihubungkan ke feed panel. Nah, penghubungan wire ini dia berdasarkan addressing. Addressing ini adalah pengalamatan kabel dalam instalasi
komponen instrumentasi ke sistem kontrol. Sebenarnya pembuatan loop diagram ini dia harus melihat keadaan di lapangan. Keadaan sebenarnya di lapangan. Jadi jika PID ini menggambarkan instrumennya, maka loop diagram ini menggambarkan bagaimana instalasi komponen instrumentasi ke sistem kontrolnya, sehingga diperlukan addressing atau pengalamatan wire. Nah, seperti yang terlihat dalam gambar ini, setelah dia di panel front, dia akan dihubungkan ke view panel pada addressing seperti yang tergambar pada loop diagram ini. Dari panel front port 1, dia akan dihubungkan ke view panel port 8, dan seterusnya. Nah, setelah dihubungkan ke port di feed panels, kemudian di feed panel ini dia akan dihubungkan ke feed process area. Seperti yang telah disinggung di pengertian sebelumnya, di mana loop diagram kan tadi dijelaskan bahwa loop diagram merupakan detail instalasi suatu komponen instrumentasi ke sistem kontrol. Nah, sistem kontrol yang dimaksud ini feed process area, sehingga pada akhirnya dia akan disambungkan ke sistem kontrolnya. Dia akan disambungkan ke port positif dan port negatif. Jadi ini sebagai contoh pada panel feed port 8, dia disambungkan ke port positif dari komponen FT10001. Lalu port 9 dia disambungkan ke port negatif dari komponen FT1001. Begitu seterusnya sampai semua addressing selesai atau semua wiring dilakukan. Nah, untuk selanjutnya, untuk loop B ini penjelasannya juga sama seperti loop A, hanya saja penyusunan loop B ini dia merupakan hanya unit komponen 1006 yang bisa terlihat dalam loop diagram ini. Hanya ada LSH 1006, lalu ATLT 1006, LI 10006, lalu LAH 1006. Dia hanya memuat komponen dengan unit 1006. Begitu juga pemahaman untuk yang loop diagram C, dia hanya memuat 10012 dan 10013. Kita melihat dari gambar ini, nah, dia hanya memuat tadi 10012 dan 10013. Jadi dia hanya loop yang ini. Sementara untuk yang loop diagram tadi, kembali ke contoh atas tadi, loop diagram yang A, dia merupakan area yang ini. Nah, begitu juga pemahaman untuk loop diagram C dan D. Dia hanya satu loop. Seperti itu, makanya dinamakannya loop diagram. Bagaimana pemasangan komponen instrumentasi ke sistem kontrol untuk masing-masing loopnya sesuai dengan unit komponennya, seperti itu. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.